Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Sorry kemarin tidak ada konten karena kemarin adalah Hari Raya Nyepi. Oke, sebelum aku masuk ke topik yang akan aku bahas, ini aku mau kasih dulu ngiklan dikit aja. Buat kawan-kawan yang mau mensupport channel Ngomin, ada banyak cara. Nah, salah satunya adalah dengan join member. Jadi gampang banget, di setiap konten Ngomin itu di bawahnya ada tombol join, atau kawan-kawan bisa juga masuk ke homepage-nya Ngomin, tinggal diklik aja ini join. Ada 3 level, Gold, Platinum, dan Godfather. Nah, masing-masing itu punya perk-nya sendiri. Misalnya konten spesial member tanpa iklan. Ini salah satu salah satu perk yang menjadi unggulan lah ya. Saat ini aku sudah punya beberapa konten yang khusus member. Ini semoga bisa dinikmati karena begini. Untuk konten-konten seperti ini adalah konten yang secara algoritma, dan kalau kita lihat selera kebanyakan fans itu kan ada yang fans yang anggaplah hardcore, ada yang fans yang casual aja. Nah, ini adalah sepertinya konten-konten atau jenis konten yang cuma beberapa member aja yang suka gitu. Jadi kalau kawan-kawan termasuk di antara anggaplah fans hardcore ya, coba dicek dari judul topiknya. Aku buat semacam pembahasan gaya permainan yang mendalam, kemudian ada topik-topik tentang karakteristik salah satu pemain, tentang pemain legenda. Nah, semacam itulah. Coba dilihat, kalau sepertinya hal seperti ini menarik buat kawan-kawan, silahkan dipertimbangkan untuk menjadi member. Oke, yang kedua ada lagi program unggulan dari Ngomin, yaitu kalau kawan-kawan ingin pertanyaannya dimasukkan dalam konten, bisa datang ke Sosiabas Ngomin, linknya ada di deskripsi. Tinggal klik ini tanya Ngomin, kemudian tulis pertanyaannya di sini, itu akan aku bahas di konten berikutnya. Oke, sudah segitu aja iklannya. Sorry kalau kelamaan. Sekarang kita bahas yang pertama. Ini kemarin muncul beberapa kali. Gimana nih cederanya? Kawan-kawan pasti tahu ya, ada 2 yang cedera, yaitu Arnautovic dan Carlos Augusto. Nah, langsung saja, yang lebih berat itu si Arnautovic. Kalau Augusto, problemnya itu adalah elongation di soleus muscle. Apa itu soleus muscle? Ini dia, soleus muscle itu adalah di betis, kalau bahasa Indonesianya ya, di bawah paha, di bawah lutut itu bagian belakang. Nah, ini ada kayak ketegangan gitu. Ini cederanya siapa namanya itu? Carlos Augusto. Kalau cederanya si Arnautovic itu sama seperti yang cedera yang diderita sebelum. Kenapa lidahku sama dengan cedera yang diderita sebelumnya, yaitu hamstring. Hamstring itu paha bagian bawah. Nih. Belum aku liatin, sorry, ini dia. Ini yang namanya hamstring. Yang makanya dia ketika itu megang paha bawahnya kan. Inilah dia. Nah, sekaligus ini kan ketika berita ini diturunkan, ini belum ada, tapi kemudian sudah ada update-nya. Udah nih di reveal kapan mereka bisa main lagi. Kalau Carlos Augusto itu kemungkinan balik saat Inter lawan Empoli. Inter lawan Empoli itu adalah tanggal 2 April. Jadi sekitar, kalau dari sini lagi 2 minggu lebih lah ya. Tapi kan yang dilewatkan itu pertandingannya cuma lawan Napoli dan lawan di Atletico Madrid, karena habis itu ada international break. Sedangkan si Arnautovic ini belum jelas, tapi kabarnya itu at least itu artinya paling sedikit sebulan, kemungkinan lebih dari bukan at least hampir sebulan, berarti sekitar sebulan, mungkin bisa kurang dari sebulan, mungkin bisa lebih. Itu yang jelas Arnautovic ini belum bisa dipastikan gitu bro. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas pertandingan, ya sedikit saja ya, preview pertandingan Inter lawan Atletico Madrid. Nah,
Ada komentar menarik dari Bergomi, salah satu legenda Inter. Nah, dia menyoroti satu pemain yang sangat menyulitkan Inter di leg pertama. Sebenarnya bukan sangat menyulitkan Inter ya, karena terus terang aku ngelihat kita tidak terlalu kesulitan menghadapi Atletico Madrid di leg pertama. Ini bukannya aku nyombong, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi ada satu pemain yang kalau nggak salah hitung 2 atau 3 kali cukup menghadirkan masalah buat Inter. Dan kebetulan BP Bergomi juga menyoroti hal ini. Kalau kawan-kawan bisa tebak siapa? Apakah Griezmann? Apakah Koke? Bukan, tapi Lino, sayap kirinya ini yang wah, yang gitu mainnya dribble dan dia juga punya speed. Nah, ini memang salah satu kelemahan Inter ya. Aku sempat bahas di 2 konten sebelumnya 3 konten sebelumnya bahwa Inter itu tidak punya pemain bertahan yang punya kecepatan. Apalagi kalau Darmian yang main. Kalau Dumfries lumayan, cuman Dumfries ini tipikal yang top speednya dia yang kenceng. Tapi kalau akselerasi dia ya rata-rata aja. Untuk ukuran sayap ini masuk rata-rata, nggak di atas rata-rata. Kalau di Marco lumayan akselerasi dia kenceng. Nah, kebetulan banget Lino ini adalah tipe dribbler yang punya kecepatan ini. Iya lumayan bermasalah, ini kayak kryptonite-nya pertahanan Inter. Tapi secara garis besar sebenarnya dia bisa dihentikan dengan organisasi permainan yang lebih disiplin di kanan, terutama Pavard. Kalau misalnya adu lari, Pavard dan Darmian pasti kalah. Tapi kalau berhadapan dari ini, kayak adu jangkrik itu bisa tidak mudah melewati Darmian. Kalaupun Darmian bisa dilewati, masih ada Pavard lagi. So kekhawatiran Bergomi ini menurutku beralasan, tapi bukan masalah yang sangat sampai takut gitu. Kalau Mbappe main baru wah gimana ini baru gitu. Alright, berikutnya adalah Inter Milan lagi-lagi mendapat pujian bahwa rekor clean sheet-nya Inter itu ridiculous. Ridiculous itu konyol, tapi konyol dalam artian positif. Nah, aku sudah baca beritanya ya. Ini saat ini rekor clean sheet Inter Milan itu terbaik di Eropa, at least terbaik di 5 liga top dunia, di 5 liga top Eropa ya. Aku kan nggak ngitung yang liga-liga kayak Liga Belanda, Liga Portugal yang gitu aku nggak ngitung. Inter itu 18 clean sheet. Kalau dilihat secara persentase, jumlah persentase clean sheet itu 64%. Jadi ini hampir 2/3. Hanya ada 10 pertandingan di mana Inter kebobolan. Ini luar biasa sekali guys. Bahkan jumlah kebobolannya itu kan dikit banget. Kalau kawan-kawan lihat di sini, ini sudah pernah aku bahas ya. Inter itu hanya kebobolan 13 gol. Jadi 13 gol dari 10 pertandingan. Hanya kalau aku nggak salah ingat, sepertinya aku sangat nggak salah, hanya ada 3 tim yang bisa membobol Inter. Ini benar nih, bukan nggak, kalau nggak salah lagi ini sudah pasti benar. Hanya ada 3 tim yang bisa membobol Inter lebih dari 1, yaitu Bologna, Sassuolo, dan terakhir itu adalah Roma ketika Roma kalah 4-2. Kalau sama Bologna kan kita bobol 2, terus kita hasilnya seri 2 sama, terus sama Sassuolo kita kalah 2-1. Selebihnya semua cuma bisa 1 aja maksimal. Juventus, kemudian apalagi Milan, dan apalagi yang bisa ngebobol Inter aku udah lupa karena sudah lama. Oh, kemarin Genoa. Kalau sebelum itu aku udah lupa, terus terang aja sorry. So ini adalah rekor yang konyol kata mereka. Kalau kawan-kawan ingin lihat statistiknya adalah ya ini sudah pernah aku bahas bahwa Inter itu catatan away formnya itu lebih bagus dibandingkan home, di mana di away itu kita cuma seri 2 kali, tapi di home itu seri sekali dan kalah sekali. Kemudian gol kita juga lebih banyak kan. Goal difference kita away-nya itu kita punya 28. Lebih banyak 29. Sorry, aku salah hitung. Yang memasukkan golnya yang lebih banyak, sorry. Tapi kita kebobolannya juga sebenarnya tidak banyak kita kebobolan ini. Kita cuma kebobolan 6. Tapi di home itu kita lebih banyak memasukkan, selisih, makanya beda 1 kan. Kita kebobolan 7,
di home kebobolan 6 di away, tapi di bagian membobolnya 2 lebih banyak, sehingga goal difference-nya lebih banyak di home. Tapi ya tetap kalau dari segi poin ya memang ketika kita bermain tandang kita lebih bagus dibandingkan main kandang. Walaupun sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, dari data ini tidak bisa disimpulkan bahwa Inter memang lebih bagus main tandang. Kenapa? Karena perbedaannya itu terlalu kecil, cuma 1 kekalahan aja. Itu pun 1 kekalahan versus 1 draw kan, 2 kali draw di tandang, kemudian 1 kali kalah, 1 kali draw di kandang. Ibaratnya kalau dalam statistik ini adalah perbedaan yang tidak signifikan, sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan gitu loh. Sama kayak mana yang lebih hebat, Inter apa Milan? Nah, prestasinya belakangan ini kan itu signifikan. Kita satu tahun selalu menang, kemudian terakhir kita ngebantai 5-1. Ini namanya perbedaan yang signifikan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa saat ini Inter lebih at least setahun terakhir Inter lebih bagus daripada Milan. Tapi kalau tidak signifikan itu, misalnya kayak mana yang lebih hebat antara City dengan Arsenal di musim ini? Arsenal memang ada di puncak sekarang, tapi bedanya kan dikit banget. Tidak bisa disimpulkan bahwa Arsenal lebih hebat dari City. Kayak gitu bro, ya sedikit aja bahas statistik dikit. Nah kemudian kalau Inter panen pujian, yang mana sebenarnya panen pujian ini harus diwaspadai, di Atletico Madrid justru sebaliknya. Banyak yang menilai sekarang Atletico Madrid ini berada dalam krisis. Karena begini, mereka baru saja kalah 2-0 lawan Cadiz. Cadiz itu bukan kepala dinas. Dan Cadiz ini ada di peringkat 18. Ini kan zona degradasi, dan kalahnya itu 2-0 loh. Kalau kawan-kawan lihat lagi rekor pertandingan Atletico Madrid itu dari 5 pertandingan terakhir mereka kalah 2 kali. Seri sekali, menang cuma 2 kali. Ya walaupun kalau lihat ininya sebenarnya kemenangan ini semuanya diraih di kandangnya sendiri. Sehingga kita ingat lagi omongannya si Coach Justin bahwa Atletico Madrid itu sangat kuat kalau main di kandang. Terbukti 3 kali ini main tandang. Ngomong ini aku berasumsi ini main tandang ya, karena biasanya kan kandang tandang kan bergantian. Nah karena main lawan Cadiz ini dia main tandang, berarti ini kan kandang, berarti ini kan tandang, berarti ini kan kandang, ini kan tandang lagi. Jadi sekilas kelihatannya ini yang gagal menang ini semua main di tandang aja, main away aja. Kalau salah tolong dikoreksi. Aku kan gak mungkin ngecek Atletico Madrid, orangku fans Inter kan gitu. Nah di sini dikatakan bahwa sepertinya sekarang mereka ada dalam krisis. Peringkat mereka itu belum aman 4 besar karena selisihnya cuma 2 poin dengan Atletico Club. Mereka kalah sekali, terus Athletic Club ini menang sekali aja sudah kesalip kan. Nah itu kabar bagusnya buat kita kan sebagai fans Inter. Tapi ada lagi kabar yang lumayan buruk adalah Griezmann kemungkinan sudah bisa bermain dalam pertandingan lawan Inter Milan karena dia sudah kembali berlatih. Tapi ya baru kembali berlatih kan, di sini aku baca belum kelihatan apakah dia latihan full atau baru mulai diintegrasikan kembali. Anyway, yang ingin aku soroti adalah pemain yang baru habis cedera biasanya belum langsung bisa maksimal mainnya. So at least satu kekhawatiran kita itu agak berkurang. Nah, sebagai penutup ini ada komentar yang menarik dari Godin. Kawan-kawan pasti tahu ya Godin ini dia adalah legendanya Atletico Madrid, tapi dia pernah juga main di Inter 1 musim di zamannya Conte. Yang bagus ini nggak sesuai nih by Atletico Madrid, sebenarnya enggak. Inter were underestimated, artinya diremehkan. Padahal sebenarnya yang meremehkan itu bukan Atletico Madrid. Bahkan dia sendiri juga ngomongnya bukan Atletico Madrid yang meremehkan. Nah ini aku bacain aja nanti baru kita bahas. Seperti yang saya perkirakan, Inter berada dalam momen yang bagus. Dari jauh, saya memiliki impresi bahwa timnya Inzaghi ini diremehkan di Spanyol. Bukan oleh Cholo ini si Simeone namanya, julukannya Cholo. Bukan oleh
dunia Atletico, maksudnya fansnya, manajemennya, pemain-pemainnya itu. Jadi kalau judulnya itu kan diremehkan oleh Atletico Madrid, padahal sebenarnya yang dia bilang itu adalah diremehkan di Spanyol. Nah, ada beberapa dari mereka yang berpikir bahwa Atletico bisa menang bahkan dengan mudah. Tentu saja bukan ini kejadian sebenarnya, maksudnya realitanya tidak seperti ini. Dari segi level squad, Inter ada di antara klub terbaik di Eropa. Mereka sangat balance, sangat seimbang, dan sangat siap. Mereka telah mengerjakan ide tentang cara bermain ini selama bertahun-tahun dengan sistem yang precise itu artinya apa ya, akurat, sangat detail kayak gitu. Mana itu? Dan yang telah dikembangkan melalui waktu berkat signing yang sukses dan ditargetkan. Maksudnya bukan kebetulan banyak dari pemain yang dikontrak Inter itu sukses, tapi karena memang sudah ditargetkan itu artinya profilnya itu memang dicari yang sesuai kebutuhan tim, kayak Thuram, kemudian siapa lagi yang baru masuk itu, Bisek, Fratesi. So ini dipuji sama si Godin. Nah kemudian berikutnya dia membahas lagi, ini adalah pertandingan, ya maksudnya pertemuan pertama ya, dia bilang itu adalah pertandingan yang sulit untuk Atletico. Inter mengambil bola dari mereka dan menciptakan peluang. Mereka bermain dengan cara yang sangat direct, sangat langsung, dan otoritatif itu seperti mendikte permainan. Pokoknya permainan itu harus dilakukan seperti kemauannya Inter. Begitu. Kemudian dan Atletico tidak mampu menghentikan mereka secara bersih, maksudnya menghentikan secara jelas. Inter mendominasi gitu. Nah, untuk pertemuan kedua dia bilang ini, Atletico harus memainkan game mereka dan mereka akan mencoba. Saya bukan bicara tentang mendominasi permainan atau mendominasi peluang, tapi tentang kontrol emosi, perasaan dengan lebih direct, lebih langsung mainnya, lebih vertikal, pressing higher, maksudnya mulai melakukan pressing di dekat kotak penalti Inter. Silahkan aja kalau berani pressing high dan mencuri bola di area kunci Inter untuk menciptakan kesempatan. Atletico tidak boleh berspekulasi, mereka harus menyerang pertandingan. Nah, ini aku yang nggak cocok. Kalau kawan-kawan nonton salah satu ulasan tentang taktiknya Inter dari Football Meta itu, dia bilang you press we win gitu. Kalau mereka mau pressing high, ini kesempatan banget, apalagi kalau Hakan yang bermain. Karena salah satu keunggulan Hakan Calhanoglu dibandingkan Brozovic, kalau Hakan ini di pressing, sebelum pressing itu nyampe, dia bisa langsung memberikan umpan jauh ke depan atau bahkan switch play. Nah, ini bisa sering yang namanya menyerang cepat di transisi atau on a break. Jadi mereka pressing kan, mereka kan masih dalam proses melakukan pressing, tahu-tahu di bypass oleh bolanya. So, silahkan saja dicoba. Bahkan mungkin Inzaghi berharap semoga mereka melakukan itu. Oke, itu sekali lagi aku bahas bahwa yang meremehkan Inter ini bukan Atletico Madrid, bukan pelatihnya, bukan pemainnya, tapi di sepak bola Spanyol, karena memang ada anggapan bahwa mereka wah apa sih Liga Italia. Bahkan pandit-pandit Indonesia itu pun mereka berpendapat, terlepas dari musim lalu di mana 3 final itu dihadiri oleh klub Italia semua, tapi memang banyak orang beranggapan Liga Italia itu levelnya masih di bawah Liga Spanyol. Bahkan ada pandit si coach itu, wah tetap aja Atletico Madrid yang lolos. Padahal dengan segala rekor yang dibukukan oleh Inter, kemudian Inter itu belum terkalahkan loh di Liga Champions sampai detik ini, sama sekali belum pernah kalah. Kemudian rekor clean sheet lah, segala macam yang wah udah nggak usah diomongin lagi.
Inter ada di puncak klasemen Serie A, sementara Atletico Madrid tadi sudah aku sempat sebutkan mereka ada di peringkat 4, itu pun masih terancam bisa tersingkir dari zona 4 besar ya. Kalau nggak salah La Liga itu masih ada kemungkinan mereka mengirim 5 wakilnya ke Liga Champions musim depan. So kalau aku bilang sih meng-underestimate Inter Milan dalam pertandingan lawan Atletico Madrid itu sebenarnya tidak beralasan. Apalagi kalau bicara satu pertandingan aja ya mungkin, tapi kalau kita bicara siapa yang lolos dengan Inter punya keunggulan 1 gol, sepertinya agak terlalu meremehkan sih. Gitu bro. Gimana menurut kawan-kawan? Kalau berkenan silahkan berkomentar. Mungkin aku nggak bisa bahas atau nggak bisa balas semua komentar, tapi semua komentar itu aku baca. Kalaupun aku nggak bisa balas, paling nggak aku pasti kasih like atau kasih jantung. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.